Ada harga yang sangat mahal ketika seseorang mengkhianati jiwa pilihan. Bukan selalu berupa kehilangan yang terlihat dari luar. Kadang harganya jauh lebih dalam. Kehilangan ketenangan, kehilangan arah, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, dan kehilangan akses kepada energi baik yang dulu diam-diam menenangkan hidup mereka. Awalnya mereka merasa menang. Mereka merasa sudah berhasil memainkan keadaan, mengatur cerita, membalikan fakta, dan membuatmu terlihat seperti pihak yang lemah. Mereka mengira mereka sedang memegang kendali. Mereka merasa menjadi pemain utama dalam drama yang mereka ciptakan sendiri. Namun waktu selalu punya cara untuk membuka layar yang tertutup. Ketika semua mulai terlihat jelas, mereka sadar satu hal yang paling pahit. Mereka bukan pengendali. Mereka hanya bagian kecil dari permainan yang bahkan tidak mereka pahami. Mereka pernah tertawa ketika kamu diam. Mereka merasa aman ketika kamu tidak membalas. Mereka mengira ketenanganmu adalah tanda kalah. Padahal diam itu bukan kekosongan. Diam itu ruang tempat kekuatanmu kembali utuh. Saat kamu memilih mundur, bukan berarti kamu hancur. Kamu sedang mengambil kembali dirimu dari situasi yang sudah terlalu lama menguras jiwa. Dan sekarang, ketika kamu mulai pulih, justru mereka yang tidak bisa tidur dengan tenang. Pikiran mereka dipenuhi ulang tayang dari semua yang pernah mereka lakukan. Setiap kata yang mereka ucapkan untuk menjatuhkanmu, setiap cerita yang mereka putar agar terlihat benar, setiap keputusan yang mereka ambil karena ego, kini kembali sebagai suara yang tidak bisa mereka matikan. Mereka mulai memahami bahwa mengkhianati orang yang tulus bukanlah kemenangan. Itu adalah awal dari keruntuhan yang pelan, sunyi, tetapi sangat nyata. Bagian pertama, mereka mengira sedang memegang kendali, padahal mereka hanya dijadikan alat. Inilah bagian yang paling menyakitkan bagi mereka. Mereka dulu merasa cerdas. Mereka merasa bisa membaca kelemahanmu, memanfaatkan kebaikanmu, dan memutar keadaan agar kamu terlihat salah. Mereka merasa sedang menyusun strategi. Namun setelah waktu berjalan, mereka mulai melihat bahwa keputusan mereka tidak sepenuhnya lahir dari kejernihan. Ada ego yang dipancing, ada rasa iri yang dibesarkan, ada amarah yang diberi bahan bakar. Ada orang-orang di sekitar mereka yang tahu persis bagaimana cara menekan titik lemah mereka. Mereka pikir mereka sedang menghukummu, padahal mereka sedang mempertontonkan luka mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang membuktikan kekuatan, padahal mereka sedang menunjukkan betapa mudahnya mereka digerakkan oleh validasi, pujian, dan pengaruh orang lain. Saat seseorang belum berdamai dengan dirinya sendiri, ia mudah dijadikan alat oleh keadaan. Sedikit sanjungan bisa membuatnya merasa benar. Sedikit dukungan palsu bisa membuatnya merasa kuat. Sedikit cerita yang dibumbui bisa membuatnya lupa memeriksa kenyataan. Dan itulah yang terjadi. Mereka bukan hanya mengkhianatimu, mereka juga mengkhianati kejernihan mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak mereka pikirkan dengan matang. Ada keputusan yang mereka ambil hanya karena ingin menang. Ada kata-kata yang mereka ucapkan hanya karena ingin terlihat kuat. Ada tindakan yang mereka lakukan bukan karena benar, tetapi karena mereka ingin mengalahkanmu. Kini, setelah suasana tenang dan tepuk tangan palsu menghilang, mereka melihat dengan jelas bahwa mereka telah digunakan oleh rasa gelap di dalam diri mereka sendiri. Bagian kedua, mereka ikut membangun perangkap, lalu jatuh ke dalamnya. Orang yang berniat menjatuhkan orang tulus sering lupa bahwa setiap rencana buruk selalu meninggalkan jejak. Mereka mungkin menyusun cerita, mengumpulkan dukungan, membisikkan kebohongan, dan membuat suasana seolah-olah kamu adalah sumber masalah. Namun hukum sebab akibat tidak pernah tertipu oleh narasi yang cantik. Apa yang dilemparkan dengan niat buruk akan menemukan jalan pulang kepada pemiliknya. Mereka dulu merasa aman karena ada orang yang mendukung mereka. Ada yang ikut menyebarkan cerita. Ada yang ikut tertawa. Ada yang ikut memberi semangat ketika mereka menyerangmu secara halus. Namun dukungan yang lahir dari kebencian tidak pernah setia. Orang-orang